Bab 1986. Beberapa bahkan menjual tubuh mereka untuk mendapatkan uang. Tapi Sarah adalah pengecualian. Uang benar-benar tidak memiliki arti praktis baginya. Terlebih lagi, setelah dia bersatu kembali dengan Charlie, dia sudah membuat rencana untuk keluar dari lingkaran hiburan. Dia ingin keluar dari lingkaran hiburan terlebih dahulu, dan kemudian setelah Charlie mengatasi masalah perkawinannya saat ini, dia akan menikah dengannya, dan kemudian berkonsentrasi untuk membantu suaminya dan membesarkan anak-anak di rumah. Bahkan, dia sudah mengira ketika tur konser mencapai tahap akhir, dia akan mengumumkan pengunduran dirinya di lokasi konser dan menjauh dari semua program musik, film dan televisi dan TV. Oleh karena itu, jenis kerjasama yang disebutkan oleh Xiu bahkan lebih tidak menarik baginya. Jadi dia dengan belak-belakan berkata, "Maaf, Xiu, saya tidak punya rencana untuk mencari sponsor utama untuk tur konser ini, dan materi yang relevan untuk promosi konser sudah dibuat, dan beberapa platform online sudah memulai promosinya. Saat ini, sudah terlambat untuk menandatangani perjanjian, dan sudah terlambat untuk mengubah materi promosi yang telah disiapkan." Xiu buru-buru berkata, "Kenapa?" "Sister Sarah, selama kamu bisa menganggukkan kepala, kita tidak akan punya masalah bahkan naik bus di tengah jalan." Dengan itu, dia dengan cepat mengedipkan mata ke Zifei. Zifei di samping buru-buru berkata, "Masalahnya adalah Nona Sarah, saya ingin menggabungkan sponsor ini dengan konser Anda, dan kemudian melakukan promosi kesejahteraan publik berskala besar. Selama Anda mengangguk, saya dapat membantu setiap konser akan memberikan biaya sponsorship sebesar 10 juta. Pada saat itu, semua juta akan disumbangkan untuk amal atas nama Nona Sarah. Tujuan dari uang ini akan didedikasikan untuk meningkatkan lingkungan hidup dan kualitas pendidikan anak yatim piatu. Bagaimana menurut Anda?" Ketika Sarah mendengar ini, dia tiba-tiba ragu-ragu. Awalnya, dia telah memutuskan untuk menolak secara langsung, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zifei akan benar-benar bekerja sama dengannya secara amal. Apalagi itu adalah aksi amal yang khusus ditujukan untuk anak yatim piatu. Pada saat ini, menyentuh bagian paling lembut dari hatinya. Awalnya, setelah bertemu kembali dengan Charlie dan mengetahui bahwa Charlie telah tinggal di panti asuhan selama 10 tahun, Sarah selalu merasa tertekan karena masa kecil dan masa remajanya yang keras. Jika seseorang telah dewasa dan memasuki masyarakat, bukanlah masalah besar untuk menanggung beberapa kesulitan. Bagaimanapun, kehidupan seperti itu juga merupakan sejenis disiplin. Namun, jika masa kanak-kanak menderita terlalu banyak, itu mungkin pengalaman yang sulit bagi siapapun untuk melepaskannya. Bagaimanapun, masa kanak-kanak adalah masa kepolosan dan sinar matahari, dan itu terlalu penting bagi siapapun. Jika Anda memiliki masa kecil yang baik, bahkan ketika Anda memikirkannya di usia 70-an atau 80-an, itu tetap bisa membuat orang merasa bahagia. Jika Anda memiliki masa kecil yang buruk, Anda akan diselimuti oleh bayang-bayang yang kuat selama sisa hidup Anda. Karena mencintai Charlie, Sarah juga mencintai anak yatim piatu lain yang memiliki pengalaman serupa dengan Charlie. Pada saat ini, dia agak malu di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, "Aku sangat bodoh. Sebenarnya, saya seharusnya berpikir untuk melakukan sesuatu untuk anak yatim piatu lainnya, mengapa saya harus menunggu orang lain untuk mengingatkan?" Memikirkan hal ini, dia berkata, "Ayo lakukan ini, Tuan Su, karena ini amal, menggunakan uang Anda atas nama saya benar-benar tidak berani menerimanya, lebih baik saya dan perusahaan kosmetik Anda melakukan ini bersama-sama. Nah, untuk setiap konser, perusahaan kosmetik Anda menyumbang 10 juta, dan saya pribadi menyumbang 10 juta. Bab 1987. Mendengar janji Sarah, Zifei langsung sangat gembira. Segera, dia menatap adiknya Xiu, wajahnya penuh kekaguman. Saat ini, Zifei sangat mengagumi 5 tubuh yang dikagumi oleh adiknya, Xiu. Dia tahu bahwa meskipun adik perempuannya beberapa tahun lebih muda darinya, otaknya jauh lebih mudah digunakan daripada otaknya. Atas nama amal, membujuk Sarah untuk menerima kerja sama penamaan juga merupakan solusi yang sudah lama dipikirkan Xiu. Xiu telah menganalisis Sarah, dia tidak kekurangan uang, cinta kedua, dan pelamar ketiga. Tidak mudah bagi pria biasa untuk membuatnya terkesan. Jangan bicara tentang mengejarnya, bahkan jika Anda ingin bekerja sama dengannya, sulit untuk mencapai langit.
Karena itu, Xiu merasa jika ingin membuat Sarah terkesan, dia harus mencari cara lain. Dia mengira Sarah pernah memiliki tunangan yang diatur oleh orang tuanya dan bahwa hidup dan mati tunangan itu tidak pasti. Dia merasa bahwa dia bisa mengesankan Sarah dengan melakukan amal untuk anak yatim piatu. Bagaimanapun, seorang anak yang hilang selama bertahun-tahun memiliki dua kemungkinan. Entah dia sudah lama tidak hidup, atau dia tumbuh sebagai yatim piatu. Oleh karena itu, dia merasa Sarah pasti tidak akan menolak selama kakaknya mengatur sedekah untuk anak yatim piatu. Seperti yang diperkirakan, Sarah benar-benar dalam pelukannya. Jadi, Zifei sangat bersemangat dan berkata, "Nona Sarah, dalam hal ini, mari kita tunggu kontraknya ditandatangani tahun depan, lalu saya akan mengatur pembayaran secara langsung." Sarah mengangguk dan berkata, "Karena setiap donasi adalah 10 juta, maka Anda tidak perlu membayar agen saya. Sebelum setiap konser dimulai, kami masing-masing akan mendonasikan 10 juta untuk badan amal setempat." Tidak apa-apa, tidak tahu apa yang diinginkan Tuan Su? Tentu saja, Zifei tidak memiliki pendapat sedikit pun, dan berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Ikuti saja cara Nona Sarah berkata." Sarah sebenarnya sedikit egois. Tur konser pertamanya setahun kemudian adalah di Aurous Hill, dan Aurous Hill adalah tempat tinggal Charlie selama bertahun-tahun. Begitu dalam di lubuk hatinya, dia berharap untuk menyumbangkan sejumlah uang untuk amal Aurous Hill terlebih dahulu. Saat itu, uangnya bahkan bisa digunakan untuk memperbaiki dan memperluas rumah kesejahteraan tempat Charlie dibesarkan. Lagi pula, ada lebih dari 1 miliar orang di negara ini. Jika Anda mendonasikan uang secara langsung ke Charity Federation, Anda mungkin tidak dapat memberikannya ke Aurous Hill. Daripada ini, lebih baik mendonasikan 20 juta secara langsung. Zifei tidak mengetahui rencana Sarah. Dia telah memperhatikan Sarah, jadi dia tahu bahwa konser pertama Sarah setelah tahun itu dipilih di Aurous Hill. Namun, karena pengingat kakaknya sebelumnya, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Nona Sarah, tidak tahu di mana konser pertamamu tahun ini?" Sarah langsung berkata, "Konser pertama di Aurous Hill, pada hari kedua di bulan kedua kalender lunar." Zifei mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aurous Hill tidak jauh, dan kita bisa terbang ke sana dalam 2 jam. Karena kita juga sudah mencapai kerjasama, maka saya akan pergi ke Aurous Hill untuk mendukung Nona Sarah. Ngomong-ngomong, saya secara pribadi akan berjanji untuk menyumbang ke Aurous Hill Charity Foundation." Bab 1988. Sarah sedikit tersenyum, "Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Tuan Su atas nama panti asuhan Aurous Hill." Zifei segera melambaikan tangannya, "Di mana dan di mana, ini harus dilakukan. Terlebih lagi, saya menyumbangkan uang, yang sebenarnya digunakan untuk memberikan sumbangan kepada Buddha. Uang tersebut awalnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai biaya sponsor. Terima kasih untuk Nona Sarah, bukan aku." Sarah tersenyum karena suatu alasan dan kemudian berkata, "Tuan Su, karena kerjasama sudah diputuskan, mari kita tunggu perkembangan aktualnya beberapa tahun lagi. Aku masih ada urusan sekarang. Saya harus kehilangan perusahaan saya dulu." Begitu Xiu mendengar ini, dia segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Sarah, kamu sibuk sebelumnya, kami tidak akan repot." Sarah mengangguk ringan dan berkata, "Kalau begitu aku akan membiarkan kalian berdua keluar." Setelah selesai berbicara, dia menelepon para pelayan di rumah dan berkata, "Bibi, tolong bantu saya mengirim tamu." Seorang pelayan paruh baya segera berjalan dan berkata dengan hormat, "2 tamu, tolong." Zifei merasa agak enggan, tapi dia berdiri dan berkata kepada Sarah, "Philip, dan Lenan, Nona Sarah, Paman, Bibi, kita akan pergi sekarang." Philip mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pergi pelan-pelan." Lenan tersenyum dan berkata dengan sopan, "Kalau begitu kita tidak akan memberikan 2 orang, dan jalannya akan lambat." Xiu buru-buru berkata, "Bibi, kunjungi kami di rumah saat kamu punya waktu." Lenan dengan sopan berkata, "Baiklah, jika Anda punya waktu, datanglah ke Menshan untuk berkunjung." Dengan beberapa salam sederhana, pelayan keluarga mengirim saudara keluarga Su keluar. Setelah keduanya pergi, Philip tidak bisa menahan cemberut, dan bergumam, "Aku selalu merasa bahwa kedua anak muda dari keluarga Su itu aneh." Lenan mengangguk dan berkata, "Saya juga memiliki perasaan ini, sepertinya agak tidak wajar. Lagi pula,
Lenan berkata lagi, mungkin ada hubungannya dengan apa yang mereka temui di Jepang beberapa waktu lalu? Bagaimanapun, insiden itu cukup besar. Konon jika orang misterius itu tidak menyelamatkan mereka, mereka berdua mungkin akan mendapat masalah, bahkan meninggal di Jepang. Philip mengangguk dan berkata dengan emosi, "Hei, aku dengar ZNN juga pergi ke Jepang saat itu. Mengapa dia tidak mati di Jepang?" Lenan dengan serius bertanya, "Kamu, jangan bicara omong kosong, ZNN juga adalah semi-patriark keluarga Su sekarang. Kami benar-benar tidak mampu membelinya. Jika Anda berbicara omong kosong seperti ini, bukankah Anda menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri saat Anda menyebarkannya?" Philip mengertakkan gigi dan berkata, "Si tua bastard ZNN, cucu ini yang paling DMN hal." Saat itu, berapa kali kakak laki-laki Changing memiliki kesempatan untuk membunuhnya secara langsung, dan pada akhirnya, dia lega membiarkannya pergi. Nanti, pipi dan pembalas penjahat itu. Ini sangat menjijikkan. Lenan menepuk punggungnya dan menghiburnya, "Jika kamu sudah selesai, jangan khawatir tentang hal-hal ini lagi. Bahkan jika Anda baru sembuh dari penyakit serius sekarang, keluarga kami bukanlah lawan dari keluarga Su." Kebencian ZNN, DLL. Setelah Charlie kembali ke Eastcliff di masa depan, kalian berdua akan bergandengan tangan untuk melaporkan. Philip mengangguk berulang kali dan berkata dengan serius, "Kamu benar." Suatu hari Charlie kembali ke Eastcliff, dan menikahi putri kami, dan mewarisi seluruh keluarga Wei. Pada saat itu, saya melihat apa lagi yang bisa dilakukan keluarga Su. Sarah di sisi kurang lebih merasa malu dan berbisik, "Oh, Ayah, kamu belum mengatakan apa-apa tentang pernikahan antara Charlie dan aku, jangan lupa bahwa dia sudah menikah sekarang." Philip melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, "Sarah, jangan khawatir, Charlie akan menikahimu dalam 3 tahun. Sarah sedikit malu dan bertanya dengan heran, "Ayah, kamu, bagaimana kabarmu begitu yakin?" Philip memandang Sarah dan berkata dengan sangat serius, "Kepribadian Charlie dan gaya perilakunya terlalu mirip dengan Paman Wade Anda. Berdasarkan ini saja, saya berani menyimpulkan bahwa Charlie akan mengikuti pengaturan orang tuanya sebelum kematian, kami akan menikahimu." Bab 1989. Zifei dan Xiu sedang dalam perjalanan pulang, Zifei menyetir, dan Xiu duduk di penumpang. Dapat dilihat bahwa Zifei dalam suasana hati yang sangat baik, dan bahagia dari telinga ke telinga. Melihat ini, Xiu tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Saudaraku, aku telah melakukan ini untukmu. Anda harus membantu saya mencari dermawan." Zifei berkata tanpa ragu-ragu, "Xiu, jangan ragu untuk memberikan 10.000 hati, saudara laki-laki itu harus berusaha sekuat tenaga, bahkan jika Anda membutakan mata saya akan membantu Anda menemukan pemberi Anda." Xiu mengangguk puas, "Kamu punya hati nurani." Saat ini, Zifei tidak bisa menahan nafas lagi. "Hei, terlalu banyak materi video. Hanya kami berdua yang pernah melihat kebajikan. Saya tidak bisa meminta bantuan orang lain. Saya benar-benar tidak tahu lebih banyak informasi, mari kita lihat kapan kita pergi." Xiu berkata, "Saya telah menemukan metode operasi umum yang akan menghemat banyak usaha kami." Zifei buru-buru bertanya, "Metode operasi apa? Katakan padaku dengan cepat." Xiu menjelaskan, "Meskipun hanya kami berdua yang telah melihat wajah Grace, orang lain tidak dapat secara langsung membantu kami menemukan seseorang dari materi video, tetapi setidaknya mereka dapat membantu kami melakukan pemutaran sederhana. Pertama-tama, saya dapat meminta staf Su untuk membantu saya mengirimkan semua penumpang wanita di video bandara, terlepas dari pria, wanita, tua atau muda, dan kemudian lulus semua pria, termasuk semua kulit putih, kulit hitam, dan coklat. Penumpang pria yang tersisa dengan kulit kuning akan disaring untuk penumpang pria yang tampaknya di bawah umur, penumpang pria paruhbaya yang tampaknya berusia di atas 30 tahun, dan penumpang paruhbaya dan lansia yang lebih tua. Pelancong muda dewasa yang berusia sekitar 18 hingga 28 tahun. Lalu saya meminta mereka untuk memangkas semua foto frontal dari wisatawan laki-laki muda yang memenuhi syarat dalam video. Dalam hal ini, kami tidak harus terus menonton materi video selamanya, dan ratusan orang dapat membantu kami menontonnya. Biarkan mereka membantu kami menyaring wisatawan yang memenuhi syarat dan mengambil tangkapan layar dari depannya. Kita hanya perlu mencari Grace di semua foto yang jelas dari screenshot." Ketika Zifei mendengar ini, dia berkata dengan bersemangat, "Ya, Anda tahu.
Otak Anda berputar sangat cepat. Menurut Anda, kami tidak harus menonton videonya. Kami hanya harus menunggu orang lain untuk menonton video tersebut. Gunting gambarnya, lalu cari seseorang yang tampak seperti dermawan dari gambar itu. Iya. Zhou mengangguk dan berkata, jika kami menemukan bahwa pengelana muda di screenshot terlihat seperti teman baik, maka kami akan menemukan orang yang mencegat gambar tersebut dan memintanya untuk mencegatnya. Video tersebut akan dipilih secara langsung. Dalam hal ini, kita dapat menggabungkan video tersebut untuk membuat penilaian yang lebih jelas apakah orang ini adalah pria yang baik hati. Jika ya, maka kita dapat mengikuti video pada saat itu untuk mengetahui seluruh lintasan di bandara, dan secara alami kita dapat menilai penerbangan mana yang dia ambil dan kemana dia meninggalkan Jepang ke negara itu. Sebuah kota, lalu kita bisa langsung pergi ke kota itu untuk menemukannya. Zhifei mengacungkan jempol Zhou, dan berkata dengan tulus, luar biasa. Saya percaya bahwa dengan metode ini, Anda akan dapat menemukan jejak rahmat dalam beberapa hari. Saat ini, Charlie, yang berada jauh di Arrows Hill, tidak tahu bahwa Zhou selangkah lebih dekat untuk menemukannya. Setelah dia dan ayah mertuanya mengumpulkan hadiah yang mereka terima, sesuai rencana awal, mereka pergi ke supermarket terbesar di dekatnya untuk membeli barang-barang untuk tahun baru. Karena tahun baru akan segera datang, begitu banyak orang keluar untuk berbelanja dan membeli, dan ada orang serta mobil di mana-mana. Charlie telah mengantri selama lebih dari setengah jam setelah parkir, dan akhirnya, dia mengantri ke tempat parkir. Setelah Jacob dan menantu laki-lakinya memarkir mobil, mereka datang ke supermarket dan menemukan bahwa ada lebih banyak orang di supermarket, hampir orang-orang bersebelahan, dan seluruh supermarket dalam keadaan penuh. Bab 1990. Lebih buruk lagi, karena tahun baru Imlek akan segera datang, banyak karyawan yang sudah pulang untuk berlibur. Arus penumpang di supermarket meningkat 2 kali lipat dari biasanya, tetapi jumlah staf lebih sedikit dari biasanya. Oleh karena itu, semua jenis pekerjaan di staf supermarket sedang kekurangan. Ada kekurangan tenaga penjual, pembersih, dan kasir. Bahkan staf yang bertanggung jawab untuk menimbang masih jauh dari cukup. Anda harus mengantri selama 10 menit untuk membeli alat charte. Melihat begitu banyak orang di dalam, Yakub sangat frustrasi dan berkata, "Hei, saya harus pergi lebih awal untuk membeli sehingga saya bisa berbaring di rumah dan menonton TV tanpa harus datang ke sini untuk ikut bersenang-senang." Iya. Charlie tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Aku ingin datang kemarin, tapi ibu terluka." Jacob bersenandung, "Jangan menyebut wanita bau itu, dia membuat masalah sepanjang hari." Karena itu, Jacob tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Kamu bilang dia menyebabkan begitu banyak hal sepanjang hari, mengapa dia tidak melanggar hukum? Jika dia secara tidak sengaja menyentuh garis tegangan tinggi hukum dan memenjarakannya selama beberapa tahun, maka alangkah hebatnya itu." Charlie tidak bisa menahan diri untuk menjadi bodoh, dan tersenyum, "Ayah, jika Claire mendengarmu, tidak tahu betapa sedihnya dia." Jacob buru-buru berkata, "Hei, aku hanya bicara denganmu, jangan beritahu Claire." Charlie mengangguk, "Aku tahu, jangan khawatir." Jacob menghela napas dan berkata, "Hei, jangan bicara tentang dia, ayo cepat beli bahan untuk makan malam tahun baru." Charlie berkata, "Kalau begitu mari kita mulai dengan bagian sayuran." Yang pertama, masuk supermarket harus beli sayur karena kalau tidak memperhatikan masakan ini, sisanya akan dipetik orang lain dan apa yang kita dapat tidak segar. Saat mereka berbicara, mereka datang ke area sayuran. Meski areal sayurnya luas, namun rak-raknya tertata rapat, dan ganggang yang tersisa di tengah relatif sempit sehingga mudah disesaki lebih banyak orang. Charlie dan Jacob sedang memasukkan keranjang belanjaan ke dalamnya, dan tiba-tiba mereka mendengar seseorang berteriak, "Kamu wanita tua yang mati, apakah kamu buta? Apakah Anda tidak melihat saya mengepel lantai? Apakah kamu tidak terburu-buru?" Pada saat ini, mereka mendengar suara yang dikenalnya lagi, dan seorang wanita tua berkata dengan suara serius dan sedih, "Gena, kenapa kamu selalu mengepel lantai di bawah kakiku? Kain pelmu telah diseret di bawah kakiku belasan kali bolak-balik." Nyonya Wilson yang berbicara. Saat ini, dia mengenakan rompi hijau untuk karyawan supermarket, memegang gulungan kantong plastik Break Point untuk belanja bahan makanan. Dan di depannya, berdiri seorang wanita beranggotakan 5 besar dan 3 orang tebal, juga mengenakan rompi hijau. Wanita ini adalah Gena.
Saat ini, Gena sedang berdiri di depannya dengan kain pel dan sengaja menyodok kakinya dengan kain pel. Nyonya Wilson hampir dipukul olehnya beberapa kali, tapi dia hanya bisa meraih tepi rak dan memohon dengan getir, "Gena, semua kesalahan sebelumnya adalah salahku. Silakan lihat usia saya, jangan dendam denganku." Gena memelototinya dan berkata dengan nada menghina, "Sekarang kamu tahu untuk memohon belas kasihan? Apakah sebelumnya Anda tidak terlalu sombong? Apa kau tidak sombong saat memarahiku?" Nyonya Wilson tidak berani berbicara saat dia berteriak. Gena terus mencibir dan berkata, "Saya menganggap Anda sebagai Nyonya Wilson yang mengendarai mobil mewah dan tinggal di villa. Betapa lembabnya hidup Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda yang lama hanyalah seekor keledai." Sepertinya 5 orang. "Sebenarnya, itu tidak sebagus omong kosong. Kamu sangat membenciku kemarin, bukankah kamu masih harus bekerja di supermarket yang sama denganku?"